Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 untuk pembelajaran kelas 6C SLBN Negeri Bekasi Jaya ya. Mohon maaf, hari ini Bu Maudi masih sakit, jadi nggak bisa menyampaikan materi ke kalian. Tetap semangat ya di rumah, kita doakan semoga Bu Maudi cepat sembuh. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa sebelum belajar alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini temanya masih tentang pengelolaan tanah. Materi hari ini yaitu tentang benda cair ya. Nanti ada beberapa soal yang Bapak akan sampaikan, jadi kalian siapkan kertas atau buku catatan juga pensilnya ya, terkait dengan pelajaran matematika dan IPA. Nah, kita mulai saja ya. Nah, benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi benda cair itu bentuknya tidak tetap ya, berubah-ubah ya, mengalir dari yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan selalu mencari celah-celah kecil ya. Nah, kemudian benda padat kemarin udah dijelaskan nih sama Bu Maudi. Masih ingat gak kalian? Pasti ya, pada pintar semua pasti masih ingat. Benda padat kemarin dijelaskan sama Bu Maudi, yaitu wujudnya tidak akan berubah meskipun berpindah tempat ya, kecuali akan dirubah jika diperlukan. Seperti kemarin kayu dari hutan, nah itu dirubah menjadi benda wujudnya kursi, meja dan lain sebagainya. Nah itu ya, kita kembali lagi ke materi tentang benda cair. Nah, ciri-ciri benda cair tadi dalam penjelasannya, yang pertama bentuknya tidak tetap sesuai dengan wadah atau tempat ya. Jadi kalau misalkan air dimasukkan ke dalam gelas, itu akan mengikuti bentuk gelas, atau air dimasukkan ke teko, maka akan membentuk teko ya. Kemudian yang kedua, meresap melalui celah-celah kecil. Nah, kalau air itu, benda-benda cair ini akan mencari celah kecil untuk keluar ya. Kemudian yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau benda cair ini, dia kalau ada di tempat yang tinggi mencari tempat yang lebih rendah ya. Seperti sungai itu pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, dan yang keempat, permukaannya datar. Nah, jika air itu di tempat yang udah tidak ada celah, kemudian posisinya datar, maka permukaannya juga akan datar. Nah, seperti itu ciri-ciri benda cair. Kita lanjutkan ya anak-anak, masih semangat kan? Nih, Bapak ada gambar. Gambar apa ini, ayo? Ada yang tahu? Nah, oh hebat, pasti tahu semua ya. Ini lagi mencuci tangan. Kalau mencuci tangan itu menggunakan air. Nih, ketika air keluar kemudian dipakai, maka akan masuk ke celah-celah kosong nih, ke celah-celah yang ada. Makanya kalau misalkan habis mencuci tangan, si airnya menggenang, berarti ini tidak ada celah kosong atau tidak ada lubang untuk keluar ya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Nih, lagi mau minum ini. Kayak siapa ini ya? Emir bukan ini nih. Nah, ini
air dari teko dimasukkan ke gelas, maka si air ini akan membentuk gelas ya. Nah, seperti itu ciri-ciri, tadi udah dijelaskan tentang ciri-ciri air. Udah paham ya? Kemudian nih contoh kedua, nih ada air dari pegunungan ini mengalir ke sungai, ini danau ya, dari gunung nih, dari tempat yang tinggi kemudian mengalir ke tempat yang rendah dan membentuk danau ya. Nah, itu air. Selanjutnya nih ada contoh lain nih. Di rumah pasti kalau mama ibunya sering masak menggunakan apa, ayo? Minyak goreng ya. Nih contoh minyak goreng ini juga merupakan contoh benda cair ya, sama seperti prinsipnya seperti air. Kemudian nih contoh-contoh lainnya, Bapak tidak bisa menampilkan gambar yang banyak ya, jadi kalian pasti udah paham, hafal ya. Contoh benda cair lainnya, bensin nih. Kalau motor bapaknya ya, atau mobil nih bisa menggunakan bensin, atau mobil menggunakan solar ini ya. Nih, kalian sekarang menulisnya menggunakan apa? Kalau menggunakan pulpen, ballpoint itu di dalamnya ada tinta. Nah, tinta juga itu adalah benda cair ya. Kemudian ada cat atau cat ya. Cat itu di rumah kalian biasanya kalau udah agak kusam, catnya diganti. Nah, cat juga merupakan salah satu contoh benda cair. Kemudian cuka. Oh, ini biasa kalau di sekolah suka makan bakso biasanya menggunakan cuka. Nah, ini cuka ini juga merupakan benda cair. Kemudian yang selanjutnya ini ada contohnya cairan infus ya. Cairan infus ini biasanya kalau yang lagi sakit di rumah sakit diinfus ya. Ini menggunakan cairan infus. Ini merupakan juga salah satu contoh benda cair ya. Paham ya? Banyak sekali ternyata ya benda cair ini. Nah, selanjutnya, jadi Bapak udah menjelaskan tentang benda cair. Berikutnya Bapak akan menyampaikan beberapa soal ya. Yang pertama ini terkait dengan mata pelajaran IPA ya. Nih, siapkan kertas atau buku catatan dan juga pensilnya. Udah siap? Nah, kalau udah siap, kalian menjawab 2 soal mata pelajaran IPA ya. Yang pertama, coba sebutkan benda cair yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang ada di lingkungan sekitar kalian apa aja? Ayo, minimal 3 ya. Coba tulis minimal 3 benda cair yang ada di lingkungan sekitar. Mau di rumah, mau di pekarangan, dan lain sebagainya. Silahkan, minimal 3 ya. Nah, kemudian yang kedua, coba sebutkan ciri-ciri 3 benda cair yang ada di rumah kalian. Yang tadi kalian sebutkan, ciri-cirinya apa aja ya? Sebutkan ciri-cirinya ya. Paham kan? Hebat lah. Bisa dibantu tanyain ke mama dan ibunya di rumah. Oke, itu untuk soal IPA. Yang selanjutnya, yang kedua berkaitan dengan soal matematika. Nah, ini kalian Bapak ada kalau nggak salah ini sampai berapa ya? Ini yang terakhir. Kosong, rahasia ini ya. Coba kalian yang kosong-kosong ini diisi, ada angka berapa aja yang kosong ini? 3 ya. Nah, 1, 2 dan selanjutnya ya. Yang kosong ini diisi sama kalian. Nah, itu. Kemudian soal kedua, membilang banyaknya anggota benda dalam satu kelompok. Nah, Bapak ada
Oh, ini madu nih, contoh madu ya. Biasanya kalian pasti suka minum madu ya. Madu juga ini merupakan salah satu contoh benda cair ya, karena kalau dimasukkan ke dalam plastik atau wadah madu ini akan membentuk wadahnya kan ya. Ini juga madu juga benda cair. Pasti kalian sering minum madu ya. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti jumlah madu ini tulis di sini ada 3. Paham kalian ya? Oh, hebat ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang ada soalnya yang masih gambarnya gambar madu nih. Ada berapa? Ayo. Nah, ada berapa ini jumlah madu, gambar madu yang kalian lihat? Tinggal ditulis seperti gambar yang tadi Bapak contohkan. Kalau masih kurang jelas contohnya, tinggal balik lagi ke video sebelumnya, dipundurkan lagi ya. Nih, ada berapa? Ayo nih, titik-titik kosong ini diisi sama kalian. Ada berapa jumlah madu ini? 10. Ya. Alhamdulillah ya. Hari ini pembelajaran kelas 6C selesai. Tetap semangat belajar di rumahnya ya. Sekali lagi mohon maaf Bu Maudi tidak bisa mengajar karena masih sakit. Kita doakan semoga Bu Maudi cepat sembuh. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.